Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Arya Sanjaya dari kelas 12 Geografi 2. Jadi di video kali ini aku bakal ngebahas dan membawakan sebuah topik yang cukup menarik nih. Dan aku yakin topik ini akan bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama bagi teman-teman yang masih pelajar. Jadi, teman-teman semua, pernahkah kalian ngerasain bahwa kalian tuh udah niat ngelakuin sesuatu tapi males nih ataupun mager? Berarti ini video yang tepat buat kalian. Jadi di video kali ini aku bakal ngebahas tips anti mager supaya rutinitas harian kalian tetap menjadi produktif. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Oke, kita masuk ke tips yang pertama. Jadi, buat kalian yang pengen melakukan sesuatu, contohnya kita ambil dari kehidupan sehari-hari kita, bersihin kasur. Nah, kasur itu kan punya banyak bagian. Contohnya, spray lah, selimut lah, bantal lah. Teman-teman boleh buat bagi dulu jadi bagian-bagian kecil. Jadi kalian ngerjain satu-satu terlebih dahulu. Contohnya ngerjain buat bersihin spraynya dulu. Habis itu kalau udah selesai bersihin bantalnya. Kalau udah selesai rapiin selimutnya. Jadi satu-satu dan supaya teman-teman nggak terbebani dan merasa malas ngelakuinnya. Nah, itu adalah tips yang pertama. Kita masuk ke tips yang berikutnya. Oke, kita masuk ke tips yang kedua. Jadi buat teman-teman yang mau melakukan sesuatu tapi mager sekali lagi, teman-teman boleh buat pakai metode yang aku lakuin. Jadi metode itu namanya adalah 25. Nah, metode apa sih ini? Jadi secara singkat, ini metode buat bagian waktu kalian. Jadi misalnya kalian pengen belajar nih, kalian coba dulu belajar 20 menit, habis itu 5 menit kalian istirahat. Baru kalau udah terkumpul niatnya lagi, kalian belajar lagi 20 menit, habis itu 5 menit istirahat lagi, 20 menit belajar lagi, 5 menit istirahat lagi, dan seterusnya. Jadi ini tuh buat bikin kalian tuh relax dan ya kalian nggak terbebani buat ngelakuin sesuatu. Dan ini nggak harus belajar ya teman-teman, bisa ke hal-hal yang lain, contohnya membersihkan rumah ataupun ngerjain tugas. Jadi ini merupakan tips yang cukup efektif sih bagi aku dan aku udah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari aku. Kita masuk ke tips yang berikutnya. Oke, kita masuk ke tips yang ketiga. Jadi kalian itu boleh coba buat menyingkirkan sumber kemalasan kalian. Contohnya, ketika kalian udah megang HP dan ya kalian rebahan main media sosial, contohnya Instagram lah, TikTok lah, ataupun coba bermain game sambil rebahan, aku yakin 100% dari kalian itu gak bakal berangkat dari kasur dan bakal males-malesan. Nah, kalian tuh boleh buat coba singkirin dulu hal tersebut dan ngelakuin aktivitas-aktivitas lain yang lebih bermanfaat. Contohnya, aktivitas yang bikin ngasah otak kalian, kayak main Rubik, ataupun kalian bisa bikin badan kalian lebih fit dengan berolahraga. Dan mungkin kalian bisa ngelakuin aktivitas lain kayak coba aktivitas di luar rumah kayak bermain basket sama teman-teman kalian, bersosialisasi, ataupun mungkin kalian yang lagi malas keluar nih, tetap bisa aktivitas di rumah, contohnya kayak bermain alat musik kayak gitar. Jadi sebenarnya banyak loh aktivitas-aktivitas lain yang bermanfaat dan itu tergantung dari teman-teman sendiri. Dan ini merupakan tips yang sangat berguna. Kita masuk ke tips yang berikutnya. Oke, kita masuk ke tips yang keempat. Tips kali ini bakal berguna bagi kalian yang punya banyak hal yang harus dilakuin di hari itu, ataupun bisa juga buat jadi hari kalian lebih produktif. Jadi kalian boleh coba buat to-do list harian. Nah, gimana sih to-do list harian ini? Kalian boleh coba buat ngelis dulu apa yang pengen kalian lakuin hari ini. Contohnya, hari ini aku pengen belajar, aku pengen bersihin rumah, dan pengen mainin alat musik. Teman-teman boleh buat lakuin satu persatu dan usahakan to-do list ini jangan kebanyakan, karena kebanyakan to-do list pastinya bikin kalian capek dan ujung-ujungnya kalian malas lagi. Jadi istilahnya setelah kalian melakukan to-do list ya kalian bebas mau ngapain aja, karena kalian udah ngelakuin kewajiban kalian di to-do list ini. Contohnya udah belajar, abis itu kalau udah belajar aku mau bersihin rumah, setelah bersihin rumah aku pengen alat musik. Dan setelah itu ya bebas kalian mau ngapain aja. Kalian udah ngelakuin to-do list kalian dan hari kalian udah jadi lebih produktif. Dan ini tips yang sangat berguna. Kita masuk ke tips yang berikutnya. Oke, kita masuk ke tips yang terakhir dan tips ini adalah yang kelima. Jadi
tips ini bakal sangat efektif teman-teman terapkan dalam setiap kegiatan teman-teman ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk tips yang kelima ini, kalian boleh buat menetapkan self reward ke diri kalian sendiri. Jadi setelah kalian ngelakuin satu kegiatan, kalian tuh punya istilahnya kebahagiaan sendiri atas self reward kalian. Contohnya setelah aku belajar 2-3 jaman, aku kasih self reward ke diri aku sendiri seperti makan dan nonton film ataupun nonton series. Dan ini buat aku bahagia. Nah, inilah istilahnya jadi bensin buat bahan bakar kalian buat ngelakuin sesuatu kegiatan itu menjadi lebih semangat. Dan setelah kalian ngelakuin kegiatan, kalian itu dapat sebuah hadiah istilahnya. Dan siapa sih yang gak senang dapat hadiah? Nah, seperti itulah contoh dari penerapan self reward. Dan inilah tips terakhir dari video ini. Oke, itulah tips and trick buat hari-hari kalian tetap jadi produktif di tengah rasa kemalasan. Mager itu sebenarnya wajar kok. Semua orang pastinya pernah ngerasain males ataupun mager. Tapi kalian harus ingat, orang yang produktif itu bukan berarti orang yang gak pernah mager. Tapi orang-orang itu tahu gimana ubah kemageran mereka jadi suatu hal yang produktif dengan tips and trick yang seperti aku berikan tadi. Jadi kalian boleh coba buat terapin 1 ataupun 2 tips yang aku berikan di kehidupan sehari-hari kalian dan rasakan perubahannya. Sekian dan terima kasih.